lagi di sekolah minggu. Shalom Abel. Shalom Abel. Shalom Noela. Shalom Noela. Nah adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu. Kita Ya. mulai, jangan ada yang main-main lagi. Iya, Jangan Kakak. ada yang lari-lari sambil makan-makan, gak boleh, Siap, gak Kakak. boleh ya. Karena kita akan undang Tuhan Yesus di rumah-rumah. Juga di Amin. tempat ini. Jadi kita harus sungguh-sungguh memuji menyembah siapa Kak Karina? Tuhan Yesus. Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita doa dulu ya. Iya. Duduk yang manis, tangannya taruh di dada, dan kita akan berdoa. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus hadir di hati kami, di rumah-rumah, saat ibadah online. Kami usir iblis saat ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah sekolah minggu dan teman-teman agar sungguh-sungguh menyanyi, menyembah, dan dengar firman Tuhan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan ya. Iya, Kak. Bangkit berdiri Siap. semua. Ikuti gerakan Kaita dan Karina Iya. ya. Gerakan kakinya. Kita akan belajar lagu baru. Gerakan kakinya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorrylah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Gampang kan adik-adik? Kita ulang lagi ya. Nanti Allahnya kita ganti Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Aku inilah anak Yesus yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Yesus. Aku inilah anak Yesus yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorrylah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorrylah ya. Lebih baik ku
Masih semangat ya? Semangat. Kita akan nyanyi lagi ya. Kita Iya. akan memuji Tuhan. Iya. Apa ya lagunya Kak Karina? Aku anak raja. Anak raja. Siapa Nih. anak raja? Saya. Nah adik-adik kita nyanyi anak raja. Kita anak raja. Yes. Papa anak raja. Mama anak raja. raja. Kakak anak raja. Adik anak raja. Semua anak raja. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, di dalam namanya kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Apa anak raja? Papa anak raja, mama anak raja, kita semua anak raja. Kakak anak raja, adik anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyembah Tuhan ya, karena Iya. kita akan mendengar firman Iya, Tuhan. semuanya boleh duduk Adik-adik boleh duduk kembali. yang manis. Ya. Siapkan hati adik-adik, karena Tuhan akan melawat adik-adik Amin. supaya boleh mengerti akan kebenaran Yes. firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan
Kak Epi lihat muka-muka yang sukacita hari ini. Semuanya semangat ya. Tadi udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Udah dong pastinya ya. Semuanya pasti udah siapin Alkitab ya. Nah sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami bisa mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Epi mau tanya nih. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang siapa? Ayo. Ada yang masih ingat? Tentang siapa? Tentang 3 orang. 3 orang. Siapa namanya coba? Sadrak, Mesak, Abednego. Pasti langsung ingat ya tentang api yang menyala-nyala. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego berharap kepada Tuhan karena Tuhan yang berkuasa menyelamatkan mereka. Mereka tidak tergoda, tidak takut untuk tetap taat kepada Tuhan. Demi untuk tetap percaya kepada Tuhan, mereka rela berkorban, rela mereka dilempar kemana? Ke dalam api ya. Tapi apa yang terjadi? Karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang berharap pada Tuhan karena Dia yang akan memimpin kita. Memimpin kita berarti Dia selalu menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan. Mau percaya kepada Tuhan? Mau berharap kepada Tuhan? Mau dong. Nah sebelum itu kita buka dulu Alkitab kita yuk. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Nanti boleh dibaca ya di rumah ya. Nah masih ingat tentang cerita Gideon? Masih? Pasti dong ingat karena ini juga udah sering dipelajari di sekolah minggu. Nah Gideon itu adalah anaknya dari Yoas. Waktu itu dia sedang apa coba? Sedang mengirik gandum ya. Karena waktu itu ternyata orang Israel dijajah oleh bangsa Midian. Berapa tahun coba? 7 tahun. Lama juga ya adik-adik ya. Bangsa Midiannya menjajah orang Israel. Tapi kenapa ya sampai Tuhan biarkan mereka dijajah? Ternyata orang Israel melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Apa coba? Mereka menyembah Baal, menyembah berhala. Boleh gak adik-adik menyembah berhala? Gak boleh ya, bilang sama kakaknya gak boleh, bilang sama adiknya gak boleh dek, gak boleh kak, gak boleh mama papa. Kita harus menyembah Tuhan. Nah itulah luar biasanya kasih Tuhan ya buat kita adik-adik, buat semua orang. Tuhan walaupun kita melakukan kesalahan tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sama juga orang Israel. Selama 7 tahun dijajah akhirnya belas kasih Tuhan turun atas
bangsa Israel. Makanya dia memanggil Gideon untuk dipakai memimpin, membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya siapa? Penjajahan siapa? Bangsa Midian. Nah, pada waktu itu malaikat datang. Coba. Tiba-tiba Gideon gini. Aku menyertai engkau, Gideon. Engkau adalah pahlawan gagah berani. Tuhan menyertaimu. Wahai engkau pahlawan yang gagah berani. Terus Gideon bilang, kalau Tuhan menyertai kami, menyertai bangsa kami, tapi kenapa kami mengalami kesulitan seperti ini Tuhan? Kami dijajah, kami menderita. Di mana kasih setiamu yang diceritakan oleh nenek moyang kami dulu? Tapi Tuhan berkata, aku akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kau akan memimpinnya. Karena dia gak percaya sama Tuhan, dia meminta tanda supaya dia percaya sama Tuhan, supaya dia yakin. Karena dia takut juga. Dia minta tanda apa? Coba tandanya masih ingat enggak? Sebelum kita memulai cerita kita hari ini, kita harus ngulang dulu ya. Nah, dia minta tanda kepada Tuhan, masih ingat enggak? Bulu yang diletakkan. Dia minta tanda bulu ini, kalau bulu ini basah, tanah di sekelilingnya kering. Berarti Tuhan benar-benar menyertai kami. Nah, Tuhan melakukan itu loh adik-adik. Terus dia minta sekali lagi tandanya, kebalikannya daripada itu. Bulunya kering, tanahnya basah. Nah, Tuhan juga tetap melakukannya. Makanya Gideon semangat, percaya kepada Tuhan bahwa dia menyertainya. Untuk apa coba? Untuk membebaskan bangsa Israel dari siapa? Dari penjajahan Midian. Nah, Tuhan tadi kan awalnya mereka menyembah apa coba? Baal. Nah, Tuhan bilang, kamu harus merobohkan itu tiang Baal yang ada di depan rumahmu. Gitu. Besok paginya dia beserta 10 orang dirobohkannya tiang Baal itu. Makanya dia dinamain dengan Yerubaal adik-adik ya. Nah, setelah itu kemudian Gideon siap-siap bangun pagi dengan segala rakyat yang bersama dengan dia. Mereka berkemah dekat mata air ya. Herod. Mereka siap-siap untuk apa tadi? Untuk melawan bangsa Midian. Nah, ternyata yang ikut sama dia itu banyak adik-adik. Banyak. Tuhan melihat gini. Ini terlalu banyak. Nanti kalian pasti berpikir karena kami kuat, karena kami hebat, karena kami bisa melawan. Kami sendiri yang bisa melawan. Nanti kalian jadi sombong. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak ini. Sekarang kamu berkata kepada mereka, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Itu adik-adik. Nah, ternyata pulang 22.000 orang. Berarti kira-kira berapa tadi? Semua jumlahnya 22.000 orang pulang, sisa 10.000. 22.000 tambah 10.000 berapa? 32.000. Nah, 32.000, 22.000 lebih banyak yang pulang. Tapi Tuhan berkata, itu masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak. Padahal udah 10.000 orang. Tahu adik-adik, bangsa Midian itu banyak banget, sangat banyak. Tapi Tuhan menghendaki bangsa Israel hanya berharap kepada Tuhan. Kalau nanti dengan banyak orang, dengan kekuatan kami bisa melawannya. Bukan dengan kekuatan Tuhan. Mereka nanti jadinya tidak mengandalkan Tuhan. Makanya dia berfirman kepada Gideon, suruhlah 10.000 orang itu untuk sungai, untuk minum.
Nah, perhatikanlah mereka, jika mereka minum dengan membawa air ke tangannya seperti anjing, dengan sikap siaga seperti ini, pisahkan mereka. Tapi yang turun minum dengan sujud gini, membungkuk, pisahkan mereka. Seperti itu adik-adik. Nah, ternyata yang minum dengan sikap siaga seperti ini, sisanya cuma 300 orang. Berarti yang pulang berapa? 700 orang. Aduh, 300 orang gimana ini melawan yang ribu-ribuan, bahkan ratusan ribu. Bangsa Midiannya kan banyak banget, gimana caranya ya? Akhirnya tapi Tuhan bilang sama Gideon seperti ini. Bangkitlah, aku telah menyerahkan bangsa Midian ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau ragu dan takut, sekarang kamu pergi bersama bujangmu ke perkemahan orang Midian. Nanti engkau sendiri akan mendengarkan apa yang dibicarakan di sana. Kemudian bangkitlah Gideon bersama bujangnya ke perkemahan siapa tadi? Perkemahan orang Midian. Mereka datang ke sana. Terus tiba-tiba mereka mendengarkan sesama orang Midian cerita seperti ini. Aku punya mimpi loh. Ada sepotong roti jelai. Kemudian jatuh ke dalam perkemahan kita. Nah, anehnya roti ini malah merobohkan, mencungkur balikkan perkemahan kita sehingga hancur semuanya. Terus temannya bilang seperti ini. Kita telah diserahkan kepada pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Dan Tuhan telah menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan bangsa orang Israel. Nah, ketika Gideon mendengar itu, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kemudian dia balik ke bangsanya kepada 300 orang tadi. Kemudian Gideon membagi 300 menjadi 3 bagian. 300 dibagi 3 berapa coba? Ayo, berapa coba? Menjadi 100, 3 kelompok. Coba mereka diperlengkapi dengan senjata. Apa coba senjatanya? Dor. Zaman itu belum ada dor. Yang ada pedang, panah. Nah, ternyata mereka diperlengkapi dengan senjata sangkakala. Siapa pernah lihat sangkakala? Pernah kan? Kak Fani kan pernah bunyiin itu juga, Kak Abel ya. Biasanya dipakai itu untuk memuji Tuhan. Terus apa lagi? Buyung. Buyung itu apa ya buyungnya? Buyung itu seperti guci, Dek. Tahu guci? Guci. Biasanya di sana dipakai itu untuk ambil air. Atau tempat-tempat minyak juga boleh. Nah, buyung dan sulu. Sulu itu kayak obor. Cuma 3 senjata itu loh adik-adik yang akan mereka pakai untuk melawan bangsa Midian yang sangat banyak. Mungkin susah ngitungnya kali ya. Kira-kira mereka berhasil nggak adik-adik? Coba kita lihat lagi ya. Nah setelah itu Gideon berkata, apa yang akan kulakukan nanti kalian akan ikutin. Ya. Setelah kita nanti sampai ke perkemahan orang Midian, ketika aku nanti membunyikan bunyi sangkakala, kalian juga harus membunyikan sangkakala sambil berteriak, demi nama Tuhan, demi Gideon. Kalian harus teriak seperti itu, ikutin ya. Oke, mereka setelah itu sampailah mereka dibagi tadi berapa kelompok? 3 kelompok dibagi. 3 kelompok ya seberapa lah ya 300. Tapi kita lihat di sini penyertaan Tuhan.
ya. Bagi kelompok. Nah, setelah itu Gideon meniup sangkakala. Tanda perang. Kemudian bunyi semuanya membunyikan sangkakala, terus teriak, demi Tuhan, demi Allah Israel, demi Gideon. Bentar terus buyung tadi dipecah. Jadi seperti keributan yang luar biasa. Terus sangkakala di tangan kanan, terus suluh di tangan kiri. Obornya tadi di tangan kiri. Apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Midian, orang-orang Midian kucar kacir. Kucar kacir. Pedang Tuhan yang melawan sendiri orang Midian. Tuhan sendiri yang melawan bangsa Midian. Mereka semuanya kocar kacir, saling membunuh. Pedang mereka sesama mereka saling tusuk-tusukan. Luar biasa ya adik-adik. Bangsa Midian dikalahkan karena Tuhan yang memimpin sendiri. Bangsa Israel akhirnya bebas dari bangsa Midian. Coba kalau mereka tidak taat. Gak mau. Jadi banyak banget. Masa cuma 300 orang. Mereka ngeyel 32.000 orang. Kira-kira menang gak adik-adik? Enggak. Karena Tuhan mau kita taat kepadanya. Tuhan mau kita mengandalkannya. Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan adik-adik, seluruh kehidupan mama papa, Tuhan yang memimpin. Jadi segala persoalan adik-adik di rumah, susah banget ini belajarnya ini. Karena online pengennya sih ketemu pelajarannya kan susah karena susah untuk belajar bersama guru. Serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan akan memimpin dan memberikan jalan keluar buat kita. Nah, adik-adik sepakat juga untuk di rumah untuk terus berdoa supaya apa yang kita alami sekarang, pandemi virus corona ini untuk segera berakhir ya. Supaya kita kembali normal seperti semula. Kita bisa beribadah tatap muka, kita bisa peluk-pelukan, kita bisa ketawa-ketawa bersama. Mau adik-adik? Mau dong, pasti mau ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan sama mama papanya, sama adik-adik, sama kakak-kakaknya. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin kita, semuanya akan berakhir. Semuanya akan Tuhan kasih jalan keluar. Ya, amin. Kita akan baca ya hafalan kita. Udah siap belum? Yuk. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di rumah ya Tuhan. Memberikan hikmat pengertian kepada mereka ya Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan.
itu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin setiap seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri adik-adik. Angkat tangannya semua. Kita perkatakan doa Yabes dengan yakin dan percaya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim AV yang telah mendukung Tuhan tapping sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, tim musik Abel maupun Nela Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala kami Pak Bapak Ibu Peti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk GBGDC Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan di dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudus terjadi atas anak-anak di rumah-rumah di dalam nama Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.